Salam, perkenalkan, nama saya Natasha Dorang, NIM 2323 70 10 46. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi studi kasus poligon tertutup dari data kami kelompok 2. Baik, yang pertama kita masuk ke PPT. Dokumen. Lapor TS poligon terbuka kelompok 2. Pengertian: total station adalah alat yang dapat melakukan pengukuran dengan jarak yang cukup jauh dengan cepat dan akurat. Total station adalah alat ukur yang dibuat untuk memudahkan surveyor dalam pengukuran jarak, kemiringan, dan ketinggian. Total station juga bisa menyimpan hasil rekaman pengukurannya ke komputer pribadi untuk diolah datanya oleh drafter. Drafter adalah orang yang bekerja menyiapkan gambar ke teknik sehingga gambar tersebut dapat digunakan proses pembentukan dan pengembangan objek. Sehingga kemampuan dasar dan fungsi total station adalah dapat melakukan pengukuran dan pemetaan sebuah wilayah dengan rentang, jarak yang luas, waktu yang cepat dalam melakukan pemetaan, serta menghasilkan data yang akurat. Sedangkan poligon terbuka adalah poligon yang titik awal dan akhir pengukurannya tidak bertemu pada satu titik. Jadi lokasi kelompok 2 dapat di lokasi samping auditorium PNK sampai lapangan futsal depan auditorium PNK. Waktu pengukuran 9 Januari 2025 dan 16 Januari 2025. Cuaca hujan dan mendung. Langkah kerja 1. Survei lokasi yang akan dilakukan pengukuran koordinat. 2. Siapkan peralatan yang digunakan. 3. Dirikan alat pada posisi P1 lalu centering dan datarkan. 4. Hidupkan alat lalu buat job dengan cara tekan F3 atau data, buat job, enter, terus job selection, list, lalu pilih job yang masih kosong atau tidak ada datanya. Untuk job pencarian koordinat, jobnya harus dibuat sama. Setelah itu, tekan escape untuk kembali ke menu job, lalu pilih job details untuk merubah nama job. Yang kelima, berikutnya, pilih data collect, lalu pilih occupy. Occupy adalah tempat berdirinya alat. Yang perlu diisi adalah: yang pertama, koordinat N, northing atau sumbu Y, koordinat E, easting atau sumbu X, dan Z, zenith untuk elevasi. Terus yang kedua, nama titik PT untuk titik awal dinamakan P1. Yang ketiga, HI untuk tinggi alat. Yang keempat, meter atau cuaca dan angin atau wind. Yang kelima, temperatur, tekan udara, dan ppm. Untuk tekan udara dan ppm diabaikan saja. Di langkah yang berikut, mencari asimut awal dengan bantuan kompas, lalu cari arah utara, lalu 0 ke sudut horizontal dengan tekan 0 set 2 kali. Setelah itu arahkan ke titik belakang, lalu catat sudut HR. Kedua, pilih backside data karena data yang diketahui adalah sudut, maka pilih nilai lalu masukkan sudut yang telah dicatat tadi dengan catatan. Saat mengarah ke titik belakang, lalu tekan reg dan masukkan tinggi reflektor HR dan rubah nama titik PT dan tekan OK. Berikutnya, untuk bacaan depan, pilih display code isi tinggi reflektor HR dan PT, nama titik, lalu bidik target. Yang berikut, ukur jarak antara titik dengan pita ukur dan beri tanda menggunakan pilox. Bidik semua target yang dapat diukur. Jadi kesimpulan,
Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah S103 atau Electronic Total Station, prisma, statif, galon, dan pita ukur. Cara kerja dari ES103 yang dilakukan pada praktikum ini adalah total station merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi piringan horizontal, piringan vertikal, dan komponen pengukur jarak. Dari ketiga data primer ini, sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak, bisa didapatkan nilai koordinat X, Y, Z, serta beda tinggi. Data direkam dalam memori dan selanjutnya bisa ditransfer ke komputer untuk diolah menjadi data spasial. Cara mengukur poligon dan detail situasi menggunakan alat total station adalah dengan membidik prisma yang diletakkan di atas titik detail atau titik poligon yang diinginkan. Serta setiap perpindahan titik poligon harus menentukan stasiun foreside dan backside. Cara mengelola data adalah dengan mendownload hasil data yang sudah tersimpan di alat total station. Jadi kita masuk yang berikut cara. Yang pertama, cek alat-alat yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Selalu mengikuti prosedur-prosedur yang ada di petunjuk pengguna ES103, dan jika kurang mengerti dapat bertanya pada dosen pembimbing. Yang berikut harus memahami benar-benar langkah kerja. Yang terakhir, dan dalam melakukan praktek di lapangan harus teliti, disiplin, dan jujur. Baik, terima kasih untuk penjelasan PPT-nya. Kita masuk ke Civil 3D. Buka aplikasi Civil 3D. Jadi baik, yang berikut kita masuk ke aplikasi Civil 3D. Yang pertama, masuk insert, pilih point from file, klik tanda hijau atau area file, pilih file yang sudah ada atau sudah kita tambahkan tadi, klik open. Terus untuk spesifik file format pilih yang PNCT, klik OK. Ini juga OK, lanjutkan. ZE, klik perintah ZE, enter, Ctrl A. Jika terlalu besar, ubah skala dari 1:1/100. Ctrl A, pilih point menggunakan file, pilih yang none basic, lanjut none yang description only yang pertama. Klik OK. Oke, hubungkan klik lain, perintah lain untuk menghubungkan garis-garis. Dari P1 ke P2, ke P3, 3 ke P4, P4 ke P5, dan seterusnya sampai terakhir. Escape, masuk ke menu modify,
pilih yang surface, edit surface, ya ada surface, prepare groups, klik model, pilih yang kedua from template, pilih mapbook template, open, pilih yang mapbook template yang ISO 3. Oke, klik open, terus oke, masuk ke ISO 3, klik perintah viewport ports, oke, tarik dari sudut dalam, ujung dalam kiri dan kanan. Oke, habis ketik perintah plot. Oke, pilih yang name none ini. Oke, pilih yang dwg to pdf pc3, klik oke. Ganti file nama pakai kita punya nama, save. Jadi hasilnya begini ketika kita plotting di Civil 3D. Sekian dan terima kasih.